Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habib Subagja, kelas 11 TPT 1, nomor absen 12 dari SMK Negeri 2 Cilacap. Di sini saya akan menjelaskan pengaturan frekuensi dengan pengaturan beban. Ya, sebelum itu kita harus mengetahui apa itu frekuensi. Frekuensi adalah banyaknya gelombang dalam satu detik. Satuannya adalah Hertz. Contohnya adalah frekuensi listrik sebesar 50 Hz. Artinya dalam satu detik terdapat 50 gelombang listrik. Tujuan dari pengaturan frekuensi ini adalah mengoperasikan sistem pembangkitan dan penyaluran secara rasional dan ekonomis dengan memperhatikan mutu dan kendala, sehingga penggunaan listrik dapat mencapai daya guna dan hasil yang maksimum mungkin. Standar frekuensi normal. Frekuensi dalam batas kisaran normal, operasi normal biasanya sebesar 50 kurang lebih 0,2 Hz. Kecuali penyimpangan dalam waktu singkat diperkenankan pada kisaran 50 kurang lebih 0,5 Hz. Standar frekuensi gangguan. Frekuensi nominal 50 Hz diusahakan untuk tidak lebih rendah dari 49,5 Hz atau lebih tinggi dari 50,5 Hz. Dan selama waktu keadaan darurat atau emergensi dan gangguan, frekuensi sistem diizinkan turun hingga 47,5 Hz atau naik hingga 52,0 Hz sebelum unit pembangkit diizinkan keluar dari operasi. Selanjutnya yaitu kesetimbangan beban dan pembangkit. Frekuensi sistem lebih dari 50 Hz menunjukkan keseimbangan sesaat antara daya nyata atau MW pembangkitan dengan daya nyata MW dikonsumsi beban. Bernilai nominal sama dengan 50 Hz pada saat daya nyata pembangkitan sama dengan daya nyata konsumsi beban. Frekuensi sistem lebih dari 50 Hz. Bernilai nominal di atas 50 Hz pada saat daya nyata pembangkitan lebih besar dari daya nyata konsumsi beban. Untuk mengembalikan ke 50 Hz, daya nyata pembangkitan dikurangi oleh pembangkit tersebut. Frekuensi sistem kurang dari 50 Hz bernilai nominal di bawah 50 Hz pada saat daya nyata pembangkitan lebih kecil dari daya nyata konsumsi beban. Untuk mengembalikan ke 50 Hz, daya nyata pembangkitan ditambah dari pembangkit tersebut. Pengaturan frekuensi dengan pengaturan beban. Prinsip dasarnya adalah menyetimbangkan daya nyata atau watt keluaran pembangkit dengan daya nyata konsumsi pemanfaatan tenaga listrik atau beban dengan cara yang pertama itu menambah atau mengurangi daya nyata keluaran daya pembangkit sesuai perubahan konsumsi beban atau load follower. Yang kedua, mengoperasikan unit pembangkit dengan mode primary control atau governor unit pembangkit. Yang ketiga, mengoperasikan unit pembangkit dengan metode secondary control atau program LVC, yaitu load frequency control atau AGC, automatic generation control. Pengaturan primer dalam sistem tenaga listrik adalah governor free. Prinsip kerja governor yaitu pengaturan frekuensi sistem harus dilakukan dengan melakukan pengaturan penyediaan daya aktif dalam sistem. Prinsip pengaturan frekuensi. Yang pertama, LVC atau Load Frequency Control. LVC bekerja full otomatis yang diatur oleh komputer di master station, kemudian di master station. Kemudian setelah sampai di unit pembangkit, diatur oleh sebuah peralatan yang disebut load coordinator yang langsung berhubungan dengan peralatan kontrol unit pembangkit. Antara komputer di master station and load coordinator saling mengontrol, saling berhubungan. Dan yang kedua, automatic generation control atau AGC. Dalam sistem tenaga listrik, automatic generation control atau AGC adalah sistem untuk menyesuaikan output daya dari beberapa generator di pembangkit listrik yang berbeda dalam menanggapi perubahan beban. Karena jaringan listrik mengharuskan pembangkit dan beban dalam keadaan seimbang setiap saat, keseimbangan dapat ditentukan dengan mengukur frekuensi sistem. Yang kedua, jika meningkat artinya daya lebih besar dari beban. Yang ketiga, jika frekuensi sistem menurun artinya daya lebih kecil dari beban.
pengaturan frekuensi dengan pengaturan beban. Yang pertama itu brownout, yaitu penurunan kualitas tegangan. Yang kedua, pelepasan beban lewat setting dengan relay UVR. Yang ketiga, pelepasan beban dengan relay DF atau DT. Yang keempat, pelepasan beban dengan waktu tunda. Tindakan pengaturan frekuensi. Pada kondisi normal, tindakan dispatcher. 1. Menaikkan dan menurunkan MW keluaran dari unit pembangkit. Yang kedua, perintah lisan dari pusat pengatur beban atau JCC. Yang ketiga, mengikuti rencana pembebanan pembangkit. Yang keempat, bila frekuensi di luar rentang 50 atau 50 kurang lebih 0,2 Hz. Otomatis, pengaturan primer atau governor free adanya di pembangkit. Yang kedua, pengaturan sekunder atau LVC dan AGC adanya di sistem. Selanjutnya, pada kondisi gangguan, tindakan dispatcher. Yang pertama, melakukan pengurangan megawatt pembangkitan atau pengurangan beban sistem melalui brownout dan load curtailment. Yang kedua, melakukan manual load setting yang dengan cara otomatis. Yang pertama, automatic load setting oleh under frekuensi relay atau UVR atau oleh aplikasi melalui SCADA. Yang kedua, host load pembangkit. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kalian semua. Bila ada kesalahan kata dalam saya menyampaikan sesuatu, mohon dimaafkan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.